pertidaksamaan dari suatu trigonometri yang spesial. Ini saya tuliskan dua pertidaksamaan trigonometri yang khusus gitu ya, dua pertidaksamaan dari trigonometri. Nah, ini dia diturunkan dari suatu tadi ya, lagi-lagi lingkaran. Kita punya suatu lingkaran. Lingkaran tersebut kita gambarkan pada bidang XY. Sumbu X, ke sana sumbu Y. Kayak gitu. Kemudian saya punya lingkaran. Sini. Tuh ya. Ini lingkaran. Lingkaran ini jari-jarinya 1. Nah, kemudian dari sini kita punya misalnya titik pusatnya di sini, saya notasikan dengan titik pusat O itu ya. Kemudian saya punya titik P yang berada pada lingkaran itu. Kemudian saya tarik garis lurus ke sana. Berarti ini jari-jari. Jari-jarinya sebesar 1 kayak gitu. Nah, kemudian di titik ini, misalnya saya notasikan titik A. Titik A di sini berarti nilainya 1,0. Nah, kemudian dari titik ini, O, kemudian titik P, saya bisa membentuk suatu segitiga. Ininya miring-miring. Segitiga di sini, ini kalau saya proyeksikan ke sini gini ya. Nah, saya punya segitiga di sini. Misalnya ini saya tandai dengan Q. Nah, sekarang perhatikan panjangnya PQ berapa? Tadi kita sudah mengidentifikasi sebenarnya. Panjangnya PQ berapa? Di sini P-nya kan X, Y kan ya? Tadi kalau jari-jarinya 1 berarti kalau kita punya X, Y akan sama saja dengan siapa tadi? Cos. Ya. Cos theta, sin theta. Nah, berarti X-nya cos theta, Y-nya sin theta. Nah, sekarang perhatikan di sini. Panjangnya PQ itu kan sebenarnya sama saja dengan di sini kan? Ini siapa? Ya. Y. Berarti panjangnya PQ siapa? Sin theta. Iya, sin theta. Kemudian panjangnya OQ siapa? Cos theta. Gitu. Nah, sekarang antara O dengan A berapa panjangnya? Tadi ini lingkaran dengan jari-jari 1. Berarti panjangnya O dengan A 1. Berarti kalau ditanyakan panjangnya QA berarti berapa? 1 min cos theta. Cos theta. Oke. Paham ya sampai situ? Sekarang perhatikan. Ya. Saya punya di sini AP nih. AP ini kan dia sebenarnya busur lingkaran kan ya? Dia melengkung kan di sini? Kok AP? Ya. Ya. AP di situ. Di sini AP ini kan sebenarnya busur lingkaran. Nah, berarti itu gimana cara ininya ngelihatnya? Busur lingkaran yang di sini. Oh, oke. Misalnya gini aja deh. AP ini, busur lingkaran AP ini, saya notasikan S. Busur panjangnya S ini berapa? Busur lingkaran S ini. Ada yang tahu? R dikalikan theta kan? Ya enggak? R-nya berapa sekarang? 1 kan? Jari-jarinya kan 1. Berarti besarnya busur lingkaran ini kan sebesar theta itu sendiri kan? Nah, sekarang misalnya antara P sama A, saya tarik garis lurus. Garis lurus ya. Ini gambarnya kurang presisi. Ini saya tarik garis lurus ke sana. Antara P dengan A.
Ini garis lurus. S ini tadi busur, lingkaran gitu, kayak gitu ya. Ya ibaratnya kalau saya punya ini AP, kemudian di situ saya punya busur lingkaran di sini. Kayak gini nih. Nah, ini di sini titik P, di sana titik A. Nah, sekarang saya punya garis lurus AP nih. AP sama ini tadi kan S, sama S ini hubungannya gimana? AP sama S gimana hubungannya? Lebih kecil. Lebih kecil. Bisa jadi sama dengan nggak? Enggak. Oh, kalau dia dihimpit, mungkin nggak? Sudut ini saya tarik ke sana, mungkin nggak? Saya antara OP sama OA saya himpitkan, mungkin nggak sama dengan S? Mungkin, berarti mungkin ini sama dengan kan? Iya. Ya nggak? Sedangkan S tadi siapa? Theta. 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 Berarti di sini saya punya AP itu kurang dari sama dengan Theta. Theta. Theta kok kisi? Otaknya udah mulai nggak sinkron nih. Kayak gini. Nah, selanjutnya sekarang AP sendiri itu siapa? AP sendiri itu tadi kan kalau kita perhatikan yang segitiga yang di sini kan? Segitiga yang kecil ini, yang di sini sisinya hijau, saya bawa ke sini. Nah, di sini. Ini P, di sini P. A, di sini Q. Kayak gitu kan ya? Nah, tadi saya sudah tahu besarnya QA, panjangnya itu adalah 1 min cos theta. Kemudian PQ itu tadi sin theta. Sekarang saya mau mengidentifikasi nih. Besarnya AP itu panjangnya berapa kira-kira? Kaki kuadrat. Oke. 1 min AP kuadrat itu sama saja dengan siapa? Kaki 1 kuadrat. min cos Kuadrat theta ditambah kuadrat. Oke kuadrat AP tambah P kuadrat. PQ. PQ Nah. kuadrat. Akinya siapa? 1 min 1 cos kurang 1 min cos. 1 min cos cos theta Cos theta kuadrat ditambah dengan siapa? Sin kuadrat. sin kuadrat Kuadrat theta. theta. Nah, sekarang perhatikan. Sebelumnya tadi saya punya sifat ini. Berarti kalau AP dikuadratkan, ini juga akan kurang dari sama dengan Theta. theta kuadrat. Nah, sedangkan AP kuadrat tadi kan ini isinya. Berarti saya punya 1 min cos theta dikuadratkan ditambah sin kuadrat theta, ini kurang dari sama dengan theta kuadrat. Kayak gini kan? Setuju sama ini? Iya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau 1 min cos theta dikuadratkan ditambah sin kuadrat theta saja kurang dari sama dengan theta kuadrat, berarti kalau saya punya sin kuadrat theta, pasti dia akan kurang dari sama dengan theta kuadrat kan? Iya. Nah, Iya. artinya apa? Sebelumnya kita punya sifat nilai mutlak yang kemarin. Kalau saya punya akar X kuadrat, ini sama saja dengan apa kemarin? X. Nilai mutlak X. Ya enggak? Coba buka lagi catatannya. Nah, berarti kalau di sini saya ambil akarnya, nanti saya akan punya sifat nilai mutlak sin Theta. theta ini akan kurang dari sama dengan nilai mutlak theta, gitu kan ya? Iya. Nah, artinya dari sini kita akan punya pertidaksamaan yang pertama, yaitu apa? Ini kalau kita uraikan, kita akan punya min nilai mutlak theta kurang dari sama dengan sin theta kurang dari sama dengan nilai mutlak theta berdasarkan sifat yang kemarin. Berarti pertidaksamaan yang pertama itu adalah ini, yaitu min nilai mutlak theta kurang dari sama dengan sin theta kurang dari sama dengan nilai mutlak theta. Nah, ini tadi kita baru melihat si sin kuadrat theta-nya.
Nah, sekarang saya mau melihat ini, berarti artinya 1 min cos theta dikuadratkan, ini juga akan kurang dari sama dengan theta kuadrat, gitu kan ya? Ini sama juga artinya nilai mutlak 1 min cos theta, ini juga akan kurang dari sama dengan nilai mutlak theta. Nah, dari sini kalau kita uraikan, kita akan punya nilai mutlak dari negatif min theta kurang dari 1 min cos theta kurang dari nilai mutlak theta. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang keduanya, yaitu bahwa min theta itu kurang dari sama dengan 1 min cos theta dan kurang dari sama dengan theta, nilai mutlak theta. Kayak gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai dua pertidaksamaan trigonometri, sifatnya seperti ini. Nanti sifat ini kalau di recall kembali kalian harus ingat. Gitu. Nah, itu tadi kita bicara mengenai fungsi trigonometri yang pada dasarnya fungsi trigonometri itu tadi memiliki 6 fungsi dasar, yaitu apa? Y sama dengan sin X, kemudian cos X, kemudian apa? Tangen X, kemudian sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, dari ke-6 itu tadi nanti bisa dikembangkan menjadi banyak. Pada dasarnya di situ tadi kita sudah mempelajari yang disebut sebagai fungsi trigonometri. Nah, kalau kita bicara fungsi, kemarin di materi sebelumnya, fungsi itu kalau kita punya gambar dasarnya atau punya grafiknya, maka dari gambar grafik yang kita miliki itu nanti kita bisa menggambar grafik fungsi yang lebih kompleks dengan cara digimanakan kemarin, digeser ke arah vertikal, kemudian digeser ke arah horizontal. Selain itu, fungsi itu nanti kita bisa apakan? Lakukan penskalaan, baik penskalaan secara vertikal maupun secara horizontal. Kayak gitu ya. Soal. Misalnya saya punya contoh soal seperti ini nih. Sebentar, pensil saya bermasalah. Contoh soal yang nomor 1 diketahui sin X itu sama dengan 3/5. Kemudian domainnya X-nya itu berada di antara pi/2 sampai pi. Kemudian kita disuruh menentukan nilai cos X dan tangen X. Ini kira-kira gimana cara mengerjakannya soal seperti ini? Ada yang punya ide? Diapakan soal ini untuk menjawabnya? Dibikin segitiga siku-siku. Segitiga bantu. Tapi yang perlu diperhatikan apa sebelum membentuk segitiga? Ini posisinya di mana? Batasnya, Bu. Ya, batas Kuadrat. Domainnya di mana? Di pi/2 sampai. Nah, kalau kita tunggu, ini pensilnya lagi ngambek. Ini kalau kita gambarkan di bidang XY, di kuadran mana? 2. Ya. 90 sampai 100. Pensilnya kenapa ini udah? Bu ya.
saya punya bidang XY, ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Nah, kalau X-nya berada di antara pi per 2 sampai pi, berarti dia di adik kuadran 2 sini kan? Karena Y ini identik dengan besarnya sudut pi per 2. Kemudian pi itu adalah sumbu X yang negatif, kayak gitu. Nah, tadi kita punya sin X itu adalah 3 per 5. Ini jangan bingung ya, X di sini bukan berarti sumbu X ya. Ya. X di situ adalah sudut yang dibentuk antara, misalnya kita punya ini di sini adalah sumbu terminal array-nya, berarti ini ke sana itu besarnya sebesar X. Biar tidak bingung, X-nya yang di sini saya hapus saja deh. Nah, berarti kita punya apa di sini? Sin X. Oh, apa dia? Tunggu. Kenapa dia loncat-loncat sendiri gini? Sin X sama dengan 3 per 5. Tadi sin X itu apa? Identik apa? Berarti di sini kita punya jari-jari ini sebesar berapa berarti? 5. Kemudian panjang di sini berapa? 3. Berarti ininya berapa? Panjang di sini 4. Tapi karena di sini itu adalah sumbu X negatif, berarti di sini berapa? Min 4. Gitu kan ya? Ya. Berarti cos X-nya jadi berapa? Min 4 per 5. Min 4 per 5. Gitu. Paham sampai sini? Tangannya berapa? Tangannya berapa? Min 3 per 4. Gitu ya. Contoh-contoh soalnya nanti. Nah, kemudian contoh lainnya, kalau saya punya yang nomor 2. Nomor 2 itu saya punya, tunggu, ini gimana saya nulisnya kalau nggak bisa ya. Saya punya tangan X sama dengan 2. X-nya berada di 0 sampai pi per 2. Ini kurung siku. Berarti ini gimana? Tentukan. Kira-kira apa yang ditanyakan? Sin X. Tuh. Tunggu. Sin X dan cos X. Nah, ini gimana ini? 0 sampai pi per 2, berarti dia di kuadran berapa? 1. Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Berarti saya nanti punya inisial array di sini nih. Misalnya. Inisial array di sini, ini terminal array-nya. Ini ke sana membentuk sudut, kayak gitu ya. Sebesar X. Berarti sin X-nya di situ nilai sin X-nya. Tangan X-nya nilainya 2. Ya. Tangan X-nya nilainya 2. Berarti tangan tadi apa? Tangan tadi Berarti Y-nya di sini berapa? 2. 2. Kemudian di sini berapa? 1. 1. Dengan demikian sin-nya berapa nanti? 1 per 2 per 4. Nah, berarti panjangnya ini berapa? Akar 3. 3. 3. Kenapa? Kok akar 3?
Akar Akar 5. 5. Akar 5. Kenapa? Akar 5. Karena ini asal Ya. mulanya dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gitu ya, berdasarkan Pythagoras. Berarti sin X-nya jadi berapa? Iya. 2/5. Nama 2 per akar 5. Baik. Tidak lain dia 2 per 5 akar 5. Kemudian cos X-nya berapa? 1 per akar 5. Per 5 akar 5. Oke, seperti itu. Mudah ya? Amin. Ya. Kayak gitu. Tentang trigonometri. Misalnya saya lanjutkan ke ragamnya ya kurang lebih kayak gini ya, dikombinasikan. Misalnya nanti cosnya diketahui, cos X-nya berapa, nanti domainnya di kuadran 3 atau di kuadran 4 ya, nanti kita bisa menghitung nilai sin cosnya. Nah dari sini ketika kita tahu sinnya, Ibu. kemudian ya silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang manggil tadi? Enggak, Bu, enggak. Enggak, oke. Enggak. Nah, ini ragamnya nanti macam-macam, dari mulai cosnya yang diketahui, kemudian domainnya di mana, kemudian kita disuruh mencari fungsi trigonometri yang lainnya, kayak gitu ya. Dari sini pun kita tidak terbatas hanya bisa mendapatkan, kalau sin kita tidak terbatas hanya mendapatkan cos sama tangen, kita juga bisa mendapatkan apa? Sekan, kosekan, kotangen, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah sekarang misalnya kita punya suatu grafik fungsi trigonometri, kemudian kita disuruh menggambarnya. Kira-kira gimana menggambarnya? Misalnya kayak gini nih soalnya bentuknya. Yang nomor 3. Saya punya fungsi Y sama dengan 2 ditambah sin X. Disuruh menggambar ini intinya. Kira-kira gimana? Oke, tadi kan kita punya fungsi dasar kan? Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X itu gambarnya gimana tadi? Tadi kan kita di awal sudah menggambarkan ya untuk yang ini. Cara menggambar ini gimana? Ini gimana gambarnya? Y sama dengan sin X. Itu apa, gelombang? Ya, Kan tadi kalau kita lakukan mengelis graf apa namanya, titik sudut-sudut istimewa. Ini ya. Ini sumbu X. iya. Ke sana sumbu Y. Y. Kayak gitu. Nah, kemudian sudut istimewanya kita tahu di sini 0, kemudian misalnya langsung saja saya ambil pi per 2, kemudian pi gitu ya. Kemudian di sini Iya, Bu. min pi per 2, di sini min pi. Min pi. Oke, tadi kalau saya punya di sini x-nya Sin. 0, maka sin 0 berapa? Sin 0, 0. 0. Saya punya pi per 2, maka sin pi per 2 berapa tadi? Setengah. Hei, Sin pi per 2. coba lihat tabelnya tadi. 1. Bentar. 1 Kan ya? sin pi. Oke, kemudian sin min pi per 2 berapa tadi? Min. Mana sih? Min 1. Min 1, Bu. Ini ya. Kemudian sin min pi berapa? 0. Bu. Oke, misalnya kalau ini kita lanjutkan gitu ya, ke sana nanti semakin kayak gitu. Ini gambarnya kayak gini ya. Muhammad Ijen ya tadi ya. Iya, Bu. Oke, Oh, ini baru oh, gambar puncaknya untuk doang itu tuh. Itu gambarnya sini, Bu. ya, sebentar. Kayak gini. Seperti ini dan seterusnya gitu ya kalau dilanjutkan. Nah, Iya, Bu. sekarang kita diminta menggambar ini nih. Ini kan sebenarnya fungsi dasarnya ini. Ya enggak? Iya. Nah, kalau Iya. kita disuruh menggambar dia sama dengan 2 plus sin X, berarti artinya kita ngapain?
ditambah itunya apa sih? Apanya? Kita melakukan apa? Pergeseran grafik ini kan? Pergeseran grafiknya ditambah 2 kali Berarti dari gimana titik semula. jadinya? Dari 0 jadinya 2 titiknya. Sebentar. Geser ke kanan 2. Masa Geser ke kanan. Salah. Geser ke kiri 2. Kok salah sih? Bentar, baca dulu. Pergeseran D, yang ditambah itu? Yang ditambah siapa ini? Yang ditambah sinnya. Ya, berarti saya Fx-nya berarti yang Iya. ditambah berarti digeser kemana? ke atas ya. Ke atas. Sejauh berapa? Sejauh 2. 2. Oke, di sini 0, di sini 1, di sini 2. Tadi kita punya di situ sudut istimewanya min Pi per 2, kemudian ini min Pi dan seterusnya gitulah ya. Kemudian di sini Iya. Pi per 2, di sana Pi. Nah, itu. Kemudian berarti grafiknya dimulai di sini, seakan-akan sumbu X-nya yang ini kita bawa ke sini, gitu kan ya? Iya, Nah, Bu. berarti nanti grafiknya gimana? Tadi min Pi di sini, ini ke sini. Jadi min 2. Ntar, ini min Pi per 2-nya skalanya kurang bagus. Ini min Pi per 2 di sini, misalnya gitu ya. Ini di sini, ini ke sini. Kemudian ini di situ, Pi per 2 di sana. Ini nilainya 3 di sini, gitu ya. Ini di Iya, sini, Bu. kemudian Pi, ini 0. Berarti nanti grafiknya gimana? Min 3 naik ke atas. Turun naik. Seperti itu ya. Kalau di sini tadi Iya, gambar Bu. grafik Y sama dengan sin X, yang di sini gambar grafik siapa? Y sama Y dengan sama dengan 2 plus X plus sin X. Nah, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, kayak gitu. Ada yang mau